Semoga semua sehat di rumah ya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Yuk kita mau mulai kebaktiannya pada pagi hari ini. Adik-adik tutup mata, tangan dilipat. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh mengikuti kebaktian anak pada pagi hari ini. Itu juga karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus untuk memberkati kebaktian pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga menolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunikan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yuk kita bagi berdiri yuk, kita pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang seorang yang bernama Daniel. Daniel ini seorang yang berhikmat. Dia pandai. Dia bisa melihat segala sesuatu, pesan-pesan yang terjadi dari apa yang dia lihat. Lalu dia bisa mencari artinya, maknanya, dan melakukan perbuatan yang tepat yang harus dia lakukan. Bagaimana catatan firman Tuhan tentang Daniel ini? Kita akan merenungkannya dan belajar dari situ. Sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau merenungkan, menyaksikan kisah Daniel yang pandai. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Daniel hari ini diambil dari firman Tuhan Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya. Ada satu kisah tentang seorang yang bernama Daniel. Hari ini Kak Alis menggunakan kostum. Mungkin ini adalah kostum seperti yang dikenakan Daniel pada saat itu. Pada waktu itu Daniel termasuk satu di antara banyak orang Israel yang dibawa ke kerajaan Babel. Bukan untuk bersenang-senang, tetapi karena mereka kalah dengan kerajaan Babel, maka mereka harus dibawa sebagai orang-orang buangan.
Tapi Daniel adalah seorang yang dipilih di antara banyak orang. Oh iya, dia dipilih bersama teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka dipilih untuk menjadi orang-orang yang pandai, yang menjadi orang-orang yang dimintai nasihat oleh raja, dan mereka secara khusus dikumpulkan bersama orang-orang lainnya. Apa yang terjadi pada Daniel pada saat itu? Raja bermimpi dan tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan. Bahkan raja tidak menceritakan mimpinya, tapi raja meminta orang-orang yang dianggap berhikmat dan pandai itu untuk menceritakan mimpinya dan arti mimpinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mana ada orang yang sepandai itu? Dari mana orang bisa mendapatkan kepandaian yang sejauh dan setinggi itu? Mari kita lihat kisahnya. Waktu itu di kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar bermimpi dan hatinya menjadi gelisah. Ia tidak bisa tidur lagi. Lalu raja memanggil semua orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang arti mimpinya. Maka orang-orang itu berkata kepada raja, "Raja, ceritakanlah mimpimu, maka kami akan mengartikannya." "Oh tidak, aku tidak akan menceritakan mimpiku kepadamu, tapi kamu harus bisa mengartikannya. Jika kamu semua tidak bisa mengartikannya, aku akan penggal-penggal kamu semua dan rumahmu akan dirobohkan. Tapi jika kamu dapat mengartikannya, maka aku akan memberikan hadiah-hadiah kepada kamu semua." Daniel yang terancam untuk kena hukuman juga pergi kepada Aryok, pemimpin pengawal raja, dan bertanya tentang hal itu. Daniel meminta kepada raja kesempatan untuk memberitahukan makna itu. Daniel pulang dan memberitakan itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Dan mereka memohon kepada Allah untuk mendapatkan apa yang ditanyakan raja. Daniel mendapatkan jawaban dari penglihatan dari Allah. Lalu Daniel memuji Allah, memuliakan Allah karena dari Dia ada sumber hikmat dan kekuatan. Luar biasanya Tuhan Allah ini. Ketika Daniel mendapatkan jawabannya dari Tuhan, Daniel sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, dan kemudian pergilah ia kepada raja. Dia menceritakan mimpi raja itu. Daniel mengatakan kepada raja, "Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan semuanya kepadaku." Dan Daniel berkata bahwa raja pasti bermimpi tentang melihat sebuah patung besar kan. Patungnya tinggi kan. Itu kepalanya terbuat dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perutnya dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya dari besi dan sebagian dari tanah liat kan. Kemudian datanglah batu yang besar tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu kan. Wah, kaget sekali sang raja, ternyata melihat Daniel itu bisa mengetahui mimpinya dan juga menceritakan artinya. Raja pun sujud dan menyembah Daniel dan mengagumi luar biasanya Tuhan. Wah, ketika tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi raja yang bahkan tidak diceritakannya, Daniel dengan pertolongan Tuhan telah bisa menceritakannya. Dapat menceritakan sesuatu yang tidak diketahui orang lain dan mengerti maknanya. Dari mana itu semua? Ternyata dari Tuhan. Ya, Tuhan adalah sumber kepandaian dan hikmat untuk kita semua yang percaya kepadanya. Adik-adik, jikalau di antara kita semua ada yang merasakan, "Oh, aku juga pandai, aku juga bisa berpikir." Dari siapakah kemampuan berpikir kita? Bagaimana kita bisa mengerti hal-hal itu semua? Semuanya berasal dari Tuhan. Meskipun kita belajar susah payah, kita menghafalkan, kita berusaha memahami firman Tuhan ataupun pelajaran-pelajaran sekolah kita, kepandaian itu adalah berkat Tuhan.
kepandaian dan hikmat itu atas pimpinan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bisa berpikir? Ketika kita menemukan sesuatu. Oh, artinya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita meskipun memiliki otak yang sehat, kita tidak akan bisa berpikir. Tanpa Tuhan, pemahaman-pemahaman yang dalam, makna-makna, arti-arti dari semua yang ada di dunia ini yang kita lihat, yang kita pelajari, kita tidak akan sanggup mengertinya. Dari Tuhanlah hikmat itu. Takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah awal dari semua hikmat. Adik-adik sekalian, mari kita ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki kemampuan ini asalnya hanya daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan otak kita, Tuhan menciptakan kita semua lengkap dan mampu berpikir, dan semuanya itu dari Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Pikirkanlah semua dengan pimpinan Tuhan dan lakukan yang benar. Misalnya, ketika adik-adik melihat, oh, ada barang yang jatuh. Apa yang harus dilakukan? Pikirkanlah itu. Apakah dibiarkan? Biarkan saja, jatuh, ya sudah. Atau, oh, ada barang jatuh. Oh, ini kan sapu tangannya mama, papa. Oh, ini kan tadi sayur yang mau dibawa ke dapur. Jatuh nih di dekat kulkas. Apa yang harus dilakukan? Adik-adik bisa menolong. Ambillah itu. Lalu dibuang. Kalau itu barang orang lain, bawalah kepada yang memiliki atau membutuhkan itu. Oh, ada yang perlu ditolong. Apa yang kita lakukan? Benar, menolong. Oh, ada yang perlu didoakan. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakannya. Semua itu kita pikirkan dengan berhikmat, dengan pandai dan tepat. Lalu kita melakukannya. Teruslah berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta kepandaian, supaya Tuhan memberkati otak kita, tempat kita berpikir, kemudian juga kemampuan kita berpikir. Jika adik-adik merasa, aduh kak, aku tidak pandai, aku bahkan sedih kak, aku sering berpikir salah, aku sering menjawab pertanyaan dengan salah, aku tidak mampu mengerjakan ini dan itu. Adik-adik, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat, karena dari Tuhan sumber hikmat dan kepandaian. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan semuanya itu bagi anak-anak yang dikasihinya. Oke, mari kita saat ini berdoa kepada Tuhan, berterima kasih juga karena Tuhan memberikan pesan yang luar biasa kepada setiap kita. Tuhan mengasihi kita semua, kita mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik sekali. Tuhan sayang kepada kami. Kami sudah belajar bahwa Daniel menjadi pandai bersumber dari Tuhan. Kami diingatkan bahwa firman Tuhan juga pernah mengatakan bahwa asal mula hikmat adalah takut akan Tuhan. Kami diingatkan berdoa minta hikmat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan,
atas firman-Nya. Hai adik-adik, kita ayat hafalan dulu yuk dari Alkitab. Efesus 5 ayat 20a. Efesus 5 ayat 20a. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20a. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ulangi ya. Efesus 5 ayat 20a. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan untuk kelas sedang dan kelas besar. Di Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, sekarang kita akan memakai gerakan ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hari ini juga ada teman-teman kita yang akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan mereka. mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, tetapi ingatlah bahwa kita akan bertemu lagi pada minggu mendatang dan setiap hari adalah hari ibadah kita kepada Tuhan. Kita bisa terus berdoa, kita bisa terus membaca firman Tuhan dan mintalah hikmat kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk kemampuan kita, kepandaian dan hikmat yang dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.